Sekarang kita pengen coba kalau misalkan Anda pengen simulasi tapi di FPGA tapi pinginnya nggak perlu ada tangannya ini, nggak perlu ada tangan tombolnya ini ya. Tangan tombol. Oke, itu gimana ya kira-kira caranya ya? Nah, Anda bisa ya nanti bikin semacam rangkaian yang dikasih clock atau rangkaian sekuensial. Ya. Oke, sekarang kita coba praktekkan ya. Jadi kita di sini desktop. Misalkan kita pengen bikin stimulus ya, apa namanya? Jadi dia inputnya itu gonta-ganti ya, 01, 10 gitu. Nah, kita perlu bikin, ya, jadi ini AB-nya ini semacam di stimulus ya. Kita buat berarti buat counter ya, counter 2 bit misalkan ya, counter 2 bit. Oke, kita bikin file new verilog. Oke, ini modul counter 2 bit misalkan. Dia inputnya clock sama reset. Input clock, kemudian outputnya CNT ya. Nah, kita buat ini in modul. Jadi ini artinya setiap ada clock, setiap ada perubahan clock ya, setiap ada perubahan clock dia akan ini pertama kita definisikan dulu ya, CNT itu 2 bit ya. Nah, ini ada dua inputnya, counter itu 2 bit. Kemudian rec sama dengan Oke, tapi biasanya kalau counter itu rec sama dengan rec plus 1. Tapi kan ini rec CNT. Tapi kan kita nggak tahu nih CNT itu nilai awalnya berapa. Jadi dia perlu semacam kita reset dulu ya. Jadi kalau misalkan if resetnya ini sama dengan 0 ya. Jadi kalau ini 0 nggak di reset dia akan counting, tapi kalau resetnya kita tekan itu akan 1 ya, bitnya 1. Oke. Seperti ini counter ini akan menghasilkan counting ya, CNT plus 1 ya, 2 bit. Ini kita save. Misalkan counter 2 bit. Oke, ini kita buat simbolnya. Nah, ini masih ada error nih, berarti ada sesuatu yang error. Ini kayaknya saya lupa. Rek. Baris kedua. Oh, ini kurang ini. Koma.
Oke, ini CNT declared analysis. Oke. Oke, kita tulis lagi semuanya. Nah, ini kalau di compile. Berapa file ini tidak direkori. Ya, coba nanti mau bikin. Bikin apa sing canggih. Oke, ini harus dideklarasikan lagi CNT ini. Oke, misalkan ini kita buat register ya, register namanya CNT reg. Nah, ini namanya CNT reg. Kemudian di akhir-akhir kita balikkan lagi ya nama ininya, outputnya itu sama dengan, nah ini sama aja. Oke, ini sudah berhasil ya. Oke, jadi ini tadi apa namanya? Oke, jadi ini ada dua tipe data file ya, reg sama wire ya. Jadi wire itu kabel, reg itu register. Register itu nilainya bisa berubah-ubah, ya. Bisa berubah-ubah. Jadi tergantung kita mau kasih apa. Jadi ini bagian sekuensialnya. Ini bagian kombinasionalnya. Jadi kalau Anda belajar kombinasional itu kan isinya ada gerbang logika ya, AND, OR dan sebagainya. Tapi kalau sekuensial di sini ada yang mempengaruhi adalah ada clock-nya. Jadi dia di drive dari clock perubahannya ini. Ya. Jadi perubahan ini di drive dari clock. Sementara kalau ini dia tidak di drive dari clock. Ya. Oke, itu salah satu bedanya sekuensial dan kombinasional. Ya, sekarang kita sudah dapat modul ini. Nah, kemudian balik lagi di sini. Nah, ini kita bisa buat ya, tambahkan simbol tadi, counter tadi, sini. Di counter 2 bit. Oke. Saya hapus. Nah, ini jadi ini saya bisa hapus nih switch-nya ini ya. Switch-nya bisa saya hapus. Nah, di sini kita bisa konekkan ke sini. Nah, cuma di sini nanti kita perlu deklarasikan. Ya, jadi wire ini diklik 2 kali. Properties ya. Ini kita namakan CNT1. Kemudian ini juga karena ini kan dari 2 bit ya.
iki yo. Dari file iku coba alamat file ini di tandani. Oke, bentar. Ini harusnya kan nyabang ya. Kalau bercabang, ya. Jadi kok link-linknya mungkin salah atau pindah direktori bongkar kalau semacam kan Kayak branch, branch. 200. Nah ini kita pengen bus to wire. Nah kita pengen yang dari 2 bit ini jadi ke 1 bit aja. Oke. Jadi bener ya, tinggal di biasanya jadwalnya sih cuman kadang-kadang mas jadwal ini ya dibalik Januari. ini kita namakan ya. Untuk membedakan antara bus yang satu dan bus yang lain. We can update some of the things. Nah kayak gini. Jadi ini maksudnya nanti kalau yang atas ini nanti dia akan menggunakan yang bit yang pertama, yang kedua, yang bit yang kedua. Ini kan karena 2 bit. Oke, nah nah sekarang kita perlu nih masukkan clock-nya ini apa? Clock-nya. Clock-nya. Jadi di sini ada kita bisa masukkan oh ya ini clock ya. Jadi di FPGA itu dia ada untuk memasukkan clock ya, yaitu dari PLL. Kita buka Mega Wizard, plugin manager, create new, terus kemudian Anda pilih ini PLL. Coba kita lihat di sini ada enggak. PLL nih, ALT PLL. Next. Next ya. Nah ini untuk mendrive, membuat PLL. Ini artinya sebenarnya PLL ini untuk Anda pengen buat frekuensinya ini berapa ya. Karena di Altera ini dia bisa memakai frekuensi sampai 50 MHz ya. Oke, ini saya close dulu aja dulu. Kita nggak perlu ini. Mungkin kita lihat Altera ini dia sudah membuat ini enggak apa namanya? Dia sudah punya semacam frekuensinya ini enggak? Oke, kita lihat di sini. Frekuensi. Oke, kita cari frekuensi.
Ya, sing Logitech kira-kira sing paling Logitech kan bisa apik. Oke, ada ya, coba lihat di tutorial yang lain. Nah, ini ada tutorial ya untuk membuat FPGA ya. Untuk membuat implementasi di FPGA, kita lihat kalau misalkan bikin gimana. Oke, jadi ini di sini memang diminta untuk membuat semacam PLL ya. Jadi PLL itu untuk mengenerate frekuensinya. Oke, kita buat ya. Nanti kita buat. Create new function. Oke, ya. Kita ikuti aja ini tutorialnya. Ya. Jadi ini untuk mengenerate clock. Ya. Jadi nanti kalau Anda pakai rangkaian yang sekuensial ya, mau nggak mau Anda harus pakai ini PLL. PLL itu fungsinya untuk mengenerate clock jika tertentu. Ya. Oke. Kita balik lagi. Kita bikin ya. Jadi tadi di simbol file tadi kita pilih Mega Wizard Plugin Manager, create new Mega Function, IO. Kemudian pilih PLL, LT PLL. Nah ini. Jadi nanti dia akan membuat semacam file output juga ya, berupa VHDL atau Verilog. Misalkan di sini kasih nama PLL. Next. Oke, kemudian ini parameternya kita pilih. Kita pilih next, ini Verilog, kemudian in-nya 50 MHz, next 70, 50. Oke. Isi 50. Oke, next. Ini ditentang semua, di uncheck semua. Kemudian tadi division kalau nggak salah ada ini juga auto aja. Next. 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 Oke. Next ya, jadi ini. Kemudian klik finish. Ini kita mau bikin apa saja file-filenya. Ya. Jadi dia plugin manager ini semacam Anda apa ya? Kita bikin secara interaktif sebuah blok diagram. Tadi kalau Anda lihat ini ada banyak tadi
Anda mau bikin PLL, Anda mau bikin misalkan perkalian, tapi secara otomatis ya. Jadi ini tadi cuma masukkan semacam konfigurasinya aja. Yes. Oke, yes. Oke, ini kayaknya saya harus restart. Jadi tadi gagal itu karena mungkin dia bikinnya di C, sementara ini harus run as administrator. Oke, ini di save dulu aja semua. Kita ulang lagi ya. Yes. Oke, kita ulang. Buka kuartusnya. As administrator. Ya, jadi kadang-kadang kalau nggak run as administrator tuh dia nggak bisa nulis node di C. Buka lagi. Oke ya. Nah, ini kebetulan ternyata sudah terbuat tadi di sini. Oke, ini tinggal sebenarnya sama juga. Untuk ke sini gimana? Ini kalau kita masukkan function ini tadi sebenarnya sudah terbuat nih. Ini atau kita coba remove lagi ya. Remove. Kita mulai lagi. Misalkan ini function atau ini langsung kayak gini. Insert. Next. Ini kita kasih nama yang lain. Next. Oke, disuruh pilih ini. Nah, ini kan ada banyak nih. Ini jadi kita semacam membuat fungsi tapi secara otomatis. Next. Kita buat 50 MHz. Next. Nah, jadi ini kalau pakai PLL-nya Anda bisa ngeset nih frekuensinya berapa, kemudian duty cycle-nya berapa. Oke, tadi diminta berapa ya? Ya 10 ya, 10. Kemudian back 10, oke. Next. Finish ya, finish. Oke, udah finish. Ini kenapa ya? BSF font unknown error in LL2.bsf. Dia kayak nggak mau generate gitu. Nggak mau generate symbol filenya. Padahal di sini sudah kita panggil, kita buat. Kalau ini di generate gimana? Create symbol file.
gitu aja. Jadi apa namanya, tadi tinggal itu di generate, tinggal tadi ada error ya, soalnya kalau nggak ada error langsung keluar ini, tapi karena ada error ini saya harus diklik kanan kemudian create simbol ini ya. Oke, ini dihubungkan. Nah ini jadi nanti dia generate clock, kemudian counternya ini akan berjalan. Nah, sebenarnya masih ada yang lain lagi. Ini harusnya di assign juga nih input clocknya dan juga resetnya ini. Ya, oke, kita tambahkan input lagi. Sorry, yang primitif ya tadi ya. Input. Okay. Nice. Oke, ini seperti tadi kasih nama. Oke, ini sudah jadi ya. Nah, sekarang coba kita compile. Oke, it's overlap half address symbol. Ini kayaknya tadi ada yang overlap. Ya. Can find name for bus, can elaborate. Karena ini. Oke, ini coba di compile. Can find name for bus. Oke. Ini masalahnya mungkin di bus tadi. Oh ya, ini kalau misalkan tadi. Oh ini misalnya ini with mismatch. Nah, oke. Ini berarti kayaknya penamaan busnya ini juga salah. Coba kita lihat contoh ya,
yang branch-nya gimana. Name the bus. Oke, oh ya. Oke, ini jadi ini kita perlu namai juga. Misalkan CNT 1 barnya ini. Nah, jadi ini kalau dikompil, oh berhasil. Jadi tadi masalahnya di situ. Oke, ini berarti perlu saya wiring juga. Kemudian ini busnya ini dinamai juga. Oke, ini tadi ini belum saya compile ya. Ini jadi busnya ini dinamain. Busnya ini yang lebih dari 1 bit. Sebenarnya yang lebih dari 1 bit ini baru di apa namanya, kita kasih assign per bit ke berapa. Ini yang tadi yang kurang ini untuk pin yang reset dan pin yang clock ini belum kita assign. Nah, ini perlu kita kasih pin planner. Nah, ini sudah kita buang ya, delete. Ini yang lama kan AB, ini delete-nya gimana ya? Kali 50. Nah, kita lihat di manualnya. Nah, ini untuk clock ya, untuk clock ini dikasih ke pin Y2 ya. Nah, ini dari mana pin Y2 ini? Ini Anda bisa lihat di user manual ya. Ini harusnya ada clock ya. Clocknya ini coba kita langsung search ya. Y2. Nah, ini clock ya. Jadi ada clock. Jadi di dalam Altera ini dia memiliki 3 clock ya, atau bahan internalnya ada 3 clock, eksternalnya ini ada pin untuk eksternal. Ya. Nah, jadi kita bisa pakai ini ya, Y2, AG14, AG15. Nah, makanya tadi inputnya ya, ini Anda bisa pakai Y2. Bisa langsung selesai, bisa. Oke. Ini clock. Kemudian resetnya misalkan kita pengen pakai apa ya, LED switch tadi AB atau AC28. Oke, berarti ini masih perlu interaksi dengan ini ya untuk ngerisetnya. B28. Oke, ini sudah siap. Kemudian kita compile lagi ya. Oke, ini ada beberapa kekurangan ya. Jadi tadi kita lihat ini dia masih perlu intervensi ya, input dari switch. Kemudian satu lagi ini clocknya ini masih 50 Hz ya. Ini cepat sekali jadi. Ini mungkin nggak tahu, ini mungkin nggak kelihatan nanti. Ya. Mungkin nanti nggak kelihatan.
Kita lihat sekarang di kamera ya. Kemudian kita upload. Start. Ya, bentar, kayaknya ada. Device. Oke. Ini kita start upload. Buka 100%. Nah, kita lihat ini LED-nya ini dua-duanya nyala semua. Ya, dua-duanya nyala semua. Dua-duanya ini mungkin karena terlalu cepat ya. Jadi kasih 50 Hz dia mengeksekusi terus ya. Counternya tadi 50 Hz dia tereksekusi terus. Jadi ini tadi kalau kita lihat bagannya ya, kayaknya ini kasih 50 MHz dia ke trigger terus ya, begini. Oke, nah sekarang coba kita pengen kita ganti ya, bukan kita ganti, kita tambahkan, kita kasih delay ya. Jadi di sini ini karena frekuensinya 50 MHz ini, jadi dia tereksekusi terus nih selama berapa milisecond. Jadi ini kelihatannya LED-nya ini dia nyala terus di sini. Ya, kalau Anda lihat di sini kamera ya, ini LED-nya nyala terus nih, dua ini nyala terus. Ini tombol reset, ya, dia mati. Oke, coba sekarang kita kasih semacam, saya stop dulu ya, stop. Nggak bisa di stop. Ini kok tadi kok ini apa nggak nyambung ini? Nyambung. Oh enggak, tadi nyambung. Oke, kita kasih delay, misalkan ini clocknya jangan 50 MHz, tapi tetap kita pengen kasih semacam delay 1 second lah, 1 second. Oke, ini saya ngambil dari tutorial ya, yang lain kasih delay. Misalkan ini kita bikin yang delaynya 1 milisecond. Coba ya. 1 second. PGA D2. Jadi kasih incrementnya itu tiap second ya. Nah, kita bisa pakai ini. Ya. Ini yang bacanya enak. Oke, jadi ini kita bikin oke, ini delay 1 second ya. Jadi dia ada input clock 50 MHz ya. Kemudian dia bikin sekitar 2/26 bit ya, 2/26 bit. Jadi dia ya, jadi dia 2/26 itu berapa itu ya, udah miliaran ya. Jadi dia ngeclock tiap 2/26, kemudian dia kasih output ya.
output 1. Oke, ini saya save dulu, delay 1 second. Ini kita bikin create symbol file. Nah ini langsung diganti ya, langsung diganti pakai itu tadi. Langsung tambahkan objek delay 1 second. Sulit ya, saya langsung di sini aja. Nah, sip. Oke. Ini delaynya bukan 50 MHz lagi, tapi 1 second. Oke, kemudian kita compile lagi. Oke, kita compile, sudah di-compile, kemudian kita program lagi. Start. Kita lihat sekarang. Oke, ini. Nah, dia nyala tuh. Tuh. Jadi dia sedang mensimulasikan tentang input yang input AB tadi. Ini kalau inputnya 00, 10, 101, 11. Nah, kayak gini. Ya, jadi kita kelihatan kan. Ini 0, kalau di reset nggak kelihatan apa-apa. Ya, ini Anda bisa dengan mudah. Ini Anda lihat di sini. Jadi ini mensimulasikan. Ternyata tadi nggak usah di reset dulu ya. Resetnya nggak ngaruh. Jadi kalau dilihat di sini, ya, ini dia generate clock tiap 1 detik. Ya. Ini ada counternya, ya. Counter, jadi counternya ini 2 bit, jadi dia mengeluarkan input 00, 01, 10, 11. Ini jadi stimulus inputnya yang rangkaian yang kita uji ya. Misalkan ini adalah rangkaian half adder. Nah, kemudian nanti di sini dia akan mengeluarkan output di LED. Sementara inputnya tadi adalah input dari clock Y2, ini adalah input 50 MHz clocknya, kemudian ini adalah switch ya, input switchnya. Tapi ini nggak kepakai ternyata nggak usah di reset pun sudah bisa jalan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini aplikasi sederhana.
Ada pertanyaan? Kita stop.